Pertama mungkin Pak, ini kan dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul Ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Dan luar biasa dana haji, pengelolaan haji Malaysia itu. Walaupun kita tahu di sana 100 tahun itu antrinya, tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Jadi kami usul Ketua, kalau perlu kita ke sana lah, ke Malaysia nanti kan. Ini kan dalam jangka ke depan, itu rata-rata jemaah haji kita kan jauh tuh, dibandingkan dengan Bangladesh, Malaysia. Haji Malaysia dengan dibandingkan plus kita itu dekat sekali hotelnya, sedang kita kan jauh. Nah ini ke depan kami menyarankan untuk pengadaan perhotelan ini, terutama di Madinah dan Mekah, ya kan? Ya diadakan, beli Pak gitu Pak. Mungkin dalam 10 tahun ini mungkin belum dapat, karena apa? Karena mungkin negara lain sudah kontrak gitu. Dari kontrak ada yang sampai 20 tahun kontrak, tetapi mindset kita sudah harus suatu saat nanti BPKH ini memiliki perhotelan milik sendiri gitu, sehingga juga ini dalam rangka kenyamanan di dalam pelaksanaan haji. Nggak masuk akal, antrian haji di Malaysia adalah 146 tahun. Artinya buat warga negara Malaysia yang mau haji harus hidup dan mati sebanyak 3 kali dulu baru bisa berangkat haji. Dan juga ini menjadi rekor dunia dengan antrian haji paling lama di dunia. Eksekutif Director of Group Finance Tabung Haji Malaysia, yaitu Mustaqim Muhammad, menyebutkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji Malaysia per 30 Agustus 2023 mencapai 149 tahun. Dengan estimasi tahun keberangkatannya adalah 2169. Jumlah jemaah yang mengisi daftar tunggu mencapai 3.901.215 orang. Kenapa sih bisa selama ini? Ada beberapa alasan yang bisa gue simpulkan. Yang pertama adalah karena mudahnya mendaftar haji di Malaysia, yaitu cukup dengan 5 juta aja kalian sudah bisa mendaftar sebagai jemaah haji. Yang mana ini sangat berbeda banget dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu harus mengeluarkan kocek 25 juta rupiah hanya untuk mendaftar sebagai jemaah haji. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Ria Oktorina. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dan penuh pelajaran. Sebuah usulan dari salah satu anggota DPR yang mengajak kita untuk belajar dari Malaysia, terutama dalam hal pengelolaan haji. Bukan bermaksud membandingkan atau menilai mana yang lebih baik, tapi semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Mari kita simak bersama-sama dengan hati yang terbuka, agar kita bisa mengambil pelajaran dari negara tetangga. Dalam sebuah pertemuan di DPR, seorang anggota Parlemen Indonesia menyampaikan sebuah ide yang sangat menarik. Ia menyoroti pengelolaan haji di Malaysia, yang dinilai lebih tertata dan sukses dalam melayani warganya. Bahkan, ia dengan tegas mengusulkan agar para pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk perwakilan DPR, berkunjung langsung ke Malaysia untuk belajar dari pengalaman mereka. Ide ini muncul bukan karena menganggap Indonesia kurang mampu, tetapi lebih sebagai langkah positif untuk memperbaiki apa yang masih bisa ditingkatkan dalam pengelolaan haji di tanah air. Jika kita lihat dari perspektif pengelolaan haji, Malaysia memiliki sistem yang dianggap lebih efisien dan terstruktur. Dari proses pendaftaran hingga keberangkatan, semua berjalan dengan sistem yang lebih rapi. Bahkan layanan kepada jamaah haji pun dinilai sangat memuaskan. DPR Indonesia melihat hal ini sebagai contoh yang patut dipelajari, terutama karena jumlah jamaah haji Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dalam hal logistik, transportasi, maupun pelayanan di lapangan, tentunya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sistem yang sudah berjalan dengan baik di Malaysia. Namun, perlu kita pahami bersama, usulan ini bukanlah untuk membandingkan mana negara yang lebih unggul. Setiap negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Justru, dengan membuka diri untuk belajar dari negara lain, kita menunjukkan kedewasaan sebagai bangsa yang selalu ingin memperbaiki diri. Hal ini juga penting untuk diingat,
agar kita tidak menjadikan perbandingan ini sebagai bahan perdebatan atau perselisihan. Seperti pepatah lama, belajar itu tidak memandang dari siapa dan di mana, asalkan tujuannya untuk kebaikan bersama. Usulan agar Indonesia belajar dari Malaysia ini sebenarnya bukan hal yang baru. Malaysia sudah lama dikenal dengan tata kelola haji yang baik, dari segi manajemen hingga pelayanan jamaah. Salah satu aspek yang membuat sistem di Malaysia lebih efektif adalah keterlibatan langsung pemerintah dan lembaga khusus yang menangani haji. Mereka memiliki kontrol yang lebih terpusat dan transparan, sehingga proses pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih lancar. Hal ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia, yang hingga saat ini masih sering menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan haji, terutama terkait logistik dan birokrasi. Sebuah langkah konkret yang diusulkan adalah dengan membentuk tim dari Indonesia untuk datang langsung ke Malaysia, mempelajari setiap detail sistem mereka, dari proses administrasi, pelayanan kesehatan, hingga logistik keberangkatan dan kepulangan jamaah. Dengan memahami sistem yang diterapkan di Malaysia, Indonesia diharapkan bisa menerapkan hal-hal baik yang relevan dengan kondisi kita, sehingga pelayanan haji untuk warga Indonesia ke depannya bisa semakin baik dan lebih terstruktur. Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana pentingnya belajar dari pengalaman negara lain, dalam hal ini Malaysia, dalam pengelolaan haji. Ingat, teman-teman, ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Setiap negara punya cara masing-masing, dan tugas kita adalah mengambil hal-hal positif dari mana saja untuk kebaikan kita bersama. Mari kita terus belajar, tanpa harus saling berselisih, karena tujuan kita adalah membuat negara kita semakin maju. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.